Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iti Murangguna dengan NIM 2424063 dari program studi peternakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang seorang tokoh dalam Alkitab yang menjadi inspirasi besar dalam dunia usaha, yaitu Ayub. Mari kita memulai dengan mengenal profil bisnis Ayub. Ayub merupakan tokoh dalam Alkitab yang dikenal sebagai orang terkaya di wilayah timur pada zamannya. Seperti yang tertulis dalam Ayub 1 ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 kedelai betina, dan budak-budak dalam jumlah sangat besar. Kekayaan ini menunjukkan skala bisnis yang sangat besar pada masa itu. Bisnis Ayub bergerak dalam bidang pertanian dan peternakan. Kepemilikan jumlah ternak yang begitu banyak menunjukkan bahwa Ayub mengelola usaha peternakan yang sangat luas dan tersistem dengan baik. Unta-unta yang dimilikinya juga kemungkinan digunakan untuk perdagangan jarak jauh, menunjukkan diversifikasi usaha yang cerdas. Kita akan masuk pada slide yang ketiga, praktik usaha Ayub. Bagaimana sih seorang Ayub menjalankan bisnisnya? Dari catatan Alkitab, kita dapat melihat beberapa praktik usaha yang dilakukan Ayub. Yang pertama, Ayub sangat ahli dalam mengelola peternakan besar. Ini mencangkup logistik yang kompleks, manajemen ternak, dan pengolahan pekerjaan. Mengelola ribuan hewan ternak dan ratusan pekerjaan bukanlah hal yang mudah, namun Ayub mampu melaksanakannya dengan sangat baik. Poin yang kedua, praktik bisnis Ayub didasarkan pada nilai-nilai yang luhur. Ia jujur, adil, memperhatikan pekerjaannya, dan bahkan memperdulikan nasib orang miskin. Dalam Ayub 29 ayat 12-16 dijelaskan bagaimana ia menolong orang miskin dan membela yang tertindas, menunjukkan tanggung jawab sosial dalam bisnisnya. Poin yang ketiga, Ayub berusaha dan bekerja keras, tidak hanya mengandalkan kekayaannya. Meskipun sudah kaya raya, ia tetap terlibat aktif dalam pengelolaan bisnisnya dan tidak menjadi pemilik pasif. Poin yang keempat, Ayub menunjukkan kepemimpinan yang baik. Ia dihormati oleh para pekerjanya dan masyarakat sekitar karena integritas dan kebijaksanaannya dalam memimpin. Selanjutnya kita akan masuk pada slide yang keempat, ujian dalam hidup Ayub. Kisah Ayub tidak hanya tentang kesuksesan bisnisnya, tetapi juga tentang ketahanannya dalam menghadapi ujian hidup yang berat. Dalam sekejap, Ayub kehilangan semua hartanya, seluruh ternaknya, para hambanya, dan bahkan semua anak-anaknya. Bayangkan betapa beratnya kehilangan seluruh aset bisnis dan keluarga dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun mengalami kehilangan total dan jatuh miskin, Ayub tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Respon yang terkenal adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kitab Ayub 1 ayat 21, yang paling mengesankan di tengah kesulitan yang begitu berat, Ayub tidak berbuat dosa atau menyalahkan Tuhan. Ia mempertahankan integritasnya meskipun menghadapi tekanan dari teman-temannya dan kehilangan segala yang ia miliki. Ini menunjukkan keteguhan karakter yang luar biasa dalam menghadapi krisis. Selanjutnya, slide yang kelima yaitu pemulihan Ayub. Setelah melalui masa ujian yang berat, kisah Ayub tidak berakhir dengan kegagalan. Tuhan memberkati Ayub dengan pemulihan yang luar biasa. Alkitab mencatat bahwa Tuhan memberkati Ayub dengan harta 2 kali lipat dari yang ia miliki sebelumnya. Ini merupakan pemulihan bisnis yang spektakuler, dari kehilangan total menjadi lebih besar dari sebelumnya. Ayub berhasil membangun kembali usahanya hingga menjadi besar dari sebelumnya. Kemampuan untuk bangkit kembali dan membangun dari nol menunjukkan resiliensi bisnis yang luar biasa. Kisah pemulihan Ayub menjadi simbol ketekunan, kesabaran, dan berkat
atas iman, ia menunggu dengan sabar dan tetap setia, hingga akhirnya dipulihkan dengan berkat yang berlimpah. Ini mengajarkan nilai penting dalam dunia wirausaha. Ketahanan dan ketekunan akan membuahkan hasil pada waktunya. Kita akan masuk pada slide yang ke-6, nilai-nilai bisnis dari Ayub. Dari keseluruhan kisah Ayub, ada beberapa nilai bisnis penting yang dapat kita pelajari dan terapkan dalam konteks kewirausahaan modern. Yang pertama, kejujuran dalam usaha. Ayub dikenal sebagai orang yang berintegritas tinggi dan jujur dalam praktik bisnisnya. Ia mengajarkan bahwa etika bisnis yang baik adalah fondasi kesuksesan jangka panjang. Yang kedua, ketekunan saat menghadapi kerugian. Ketika bisnisnya hancur total, Ayub tidak menyerah. Ia tetap tekun dan menjalani prosesnya dengan sabar. Sebagai wirausahawan, kemampuan bertahan menghadapi kerugian dan kegagalan sangat penting. Yang ketiga, percaya pada pemulihan dan tidak menyerah. Ayub percaya bahwa keadaan akan membaik dan tidak kehilangan harapan. Sikap optimis namun realistis ini penting dalam menjalankan usaha. Poin yang keempat, berbagi berkat kepada orang lain atau kepedulian sosial. Ayub tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperdulikan kesejahteraan orang lain. Ini mengajarkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang sangat relevan di era modern. Nilai-nilai ini membuat Ayub menjadi contoh wirausaha yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Kita akan masuk pada slide yang ke-7, yaitu kesimpulan. Kisah Ayub mengajarkan kita tentang kekuatan karakter di tengah kesulitan. Meski kehilangan harta dan menghadapi berbagai cobaan, ia tetap menjaga kejujuran dan keimanannya. Usaha yang bangkit kembali membuktikan bahwa karakter yang baik lebih berharga daripada kekayaan material. Seperti kesimpulannya, Ayub adalah contoh nyata bahwa karakter lebih penting dari harta. Dalam bisnis, ketekunan dan iman membawa kepada berkat yang lebih besar. Demikianlah pemaparan materi tentang tokoh Alkitab sebagai inspirasi wirausaha. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.